Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Restu Pratomo dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Program Studi Manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua bab sekaligus. Bab pertama yaitu tentang dasar studi kelayakan bisnis, dan bab yang kedua itu ada aspek hukum. Lalu bagaimana sih hubungannya studi kelayakan bisnis dengan pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini? Mari kita simak penjelasan saya dalam materi berikut ini. Studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, yaitu dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut untuk dijalankan. Beberapa aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis, yaitu ada aspek hukum. Aspek hukum ini digunakan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen yang dimiliki, mulai dari badan usaha, izin-izin, sampai dokumen lainnya. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, meliputi seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar serta bagaimana strategi yang akan dijalankan nantinya. Yang ketiga ada aspek keuangan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang dikeluarkan. Yang keempat ada aspek manajemen dan organisasi, yaitu untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut dan mencari bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Yang kelima ada aspek teknis atau produksi, yaitu untuk menentukan lokasi, layout gudang dan ruangan, serta teknologi yang akan dipakai. Yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial, yaitu untuk menilai manfaat ekonomi dan sosial dengan dijalankannya bisnis tersebut bagi masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir ada aspek dampak lingkungan, yaitu untuk menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan nantinya apabila bisnis tersebut dijalankan, termasuk metode penanggulangannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, yaitu yang pertama ada data dan informasi yang tidak lengkap, yang kedua tidak teliti, yang ketiga salah perhitungan, yang keempat pelaksanaan pekerjaan salah, yang kelima kondisi lingkungan, dan yang keenam unsur kesengajaan. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada kelengkapan atau keakuratan data atau informasi yang diperoleh. Yang kedua ada tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis itu benar-benar yang tangguh. Yang ketiga itu mengenai metode, penentuan metode dan alat ukur itu harus yang tepat. Dan yang keempat itu loyalitas dari tim studi kelayakan bisnis tersebut. Adapun manfaat dari bisnis, yang pertama itu memperoleh keuntungan, yang kedua membuka peluang pekerjaan, yang ketiga manfaat ekonomi, yang keempat tersedianya sarana dan prasarana, yang keempat membuka isolasi wilayah, dan yang keenam meningkatkan persatuan dan membangun pemerataan pembangunan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis yang pertama itu ada menghindari risiko kerugian, yaitu dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Yang kedua ada memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, di mana lokasi proyek akan dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasi jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat memudahkan pengawasan. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan, akan memudahkan terdeteksi sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Adapun lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan, yaitu yang pertama ada pemilik usaha, kreditur, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pengumpulan data dan informasi. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai sumber yang dipercaya. Yang kedua melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode atau ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk berbisnis. Yang ketiga ada analisis data.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dalam rangka menemukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Yang keempat, mengambil keputusan. Mengambil keputusan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Dan yang kelima, memberi rekomendasi. Langkah terakhir yaitu memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Aspek hukum. Bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari suatu daerah tertentu. Sebelum ide bisnis dilaksanakan, mari kita analisis terlebih dahulu hukum-hukum yang berlaku di daerah tersebut agar nanti kita tidak menyalahi hukum yang berlaku di daerah tersebut. Tujuan dari aspek hukum yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah tertentu? Bagi penilai kelayakan bisnis yang perlu diteliti, keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen meliputi: pertama ada badan hukum, yang kedua izin-izin yang dimiliki, yang ketiga sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha. Adapun jenis-jenis badan hukum usaha, yang pertama ada perusahaan perorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, yang keempat PT, yang kelima ada perusahaan negara, dan yang keenam perusahaan daerah, yang ketujuh yayasan, dan yang terakhir atau yang kedelapan itu ada koperasi. Perusahaan perorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau hanya seorang. Kelebihan perusahaan perorangan antara lain pendiriannya itu mudah, tidak diperlukan organisasi yang besar, tidak memerlukan modal yang besar, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. Untuk kekurangan perusahaan perorangan yaitu mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas, keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan kemampuan manajerial. Tujuan utama dibentuknya perusahaan perorangan itu adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ketentuan tentang firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Pasal 16 KUHD menyebutkan bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab. Adapun CV atau perseroan komanditer merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota lain merupakan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan, sedangkan anggota pasif hanya menyetor modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan. Tujuan dari pendirian CV ini guna memberikan peluang bagi perorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Perseroan terbatas yaitu badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan negara yaitu merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Untuk perusahaan persero, perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikannya perusahaan daerah yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi nasional. Adapun yayasan yaitu merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usaha pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Adapun koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota khususnya
dan pada masyarakat umum. Jenis-jenis izin usaha yaitu ada izin usaha, izin lokasi, izin prinsip, izin mendirikan bangunan, IMB, izin HO, hinder ordonasi, surat izin usaha perdagangan, SIUP, tanda daftar perusahaan, TDP, izin usaha industri, IUI, izin usaha perluasan, IUP, izin reklame, izin usaha jasa konstruksi, IUJK, nomor pokok wajib pajak NPWP. Adapun dokumen-dokumen yang diteliti yaitu ada bentuk badan usaha, contohnya itu ada PT, CV, koperasi, yayasan, dan firma, bukti diri, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin perusahaan, keabsahan dokumen lainnya. Penelitian lapangan yaitu untuk mengecek kebenaran data-data atau informasi yang dibutuhkan dan untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menandatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen. Yang kedua, mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analisis yang dilakukan. Ya, untuk secara ringkasnya dalam penilaian studi kelayakan dokumen yang perlu diteliti sebagai berikut. Yang pertama ada badan hukum, kemudian tanda daftar perusahaan, adapun NPWP, kemudian surat izin usaha, ada juga izin domisili, izin mendirikan bangunan, kemudian bukti diri, dan yang terakhir izin-izin lainnya. Oke, lalu bagaimana sih hubungannya studi kelayakan bisnis ini dengan pandemi virus COVID-19? Akan saya hubungkan berdasarkan beberapa aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis, yaitu ada aspek hukum, aspek pasar atau pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen organisasi, aspek teknis atau produksi, aspek ekonomi sosial, aspek dampak lingkungan. Dengan adanya COVID-19 ini, maka perekonomian di Indonesia maupun dunia itu sedang hancur. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup karena COVID-19. Otomatis ini bisa mencakup dari aspek hukum atau pemasaran. Pemasaran itu akan sepi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya dan memperhambat laju keuangan. Kemudian aspek-aspek lainnya itu dengan adanya corona, maka produksi akan terhenti. Banyak pegawai-pegawai yang di PHK dengan adanya COVID-19 karena perusahaan-perusahaan itu ditutup, tidak bisa beroperasi dan tidak bisa menghasilkan produk untuk dijual. Dengan adanya COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona juga dapat berpengaruh terhadap tahap-tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Salah satunya yaitu tahap pengumpulan data atau informasi. Dengan adanya COVID-19, maka kita diwajibkan atau disarankan untuk di rumah saja. Dengan begitu, otomatis pengumpulan data atau informasi itu akan terganggu dan tidak akan stabil. Jadi kesimpulannya yaitu pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona itu mengganggu jalannya studi kelayakan bisnis, mulai dari beberapa aspek seperti aspek hukum, ekonomi, keuangan, teknis produksi, dan lain sebagainya. Semua itu terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan atau banyak yang salah, saya Restu Pratama meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.